Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba memberikan penjelasan mengenai kurikulum Merdeka Belajar sebagai tugas pada mata kuliah kurikulum pendidikan kejuruan yang diambil oleh Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kurikulum Merdeka ini adalah berdasarkan konsep Merdeka Belajar dan pendidikan pada era industri 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan daripada materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains, misalnya fisika, kimia, dan khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumusnya saja, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada tabel perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Perbedaan yang pertama adalah, pada kurikulum lama, mahasiswa dapat mengambil SKS di perguruan tinggi yang berbeda dalam kampus, mata kuliah universitas, dan mata kuliah fakultas. Pada kurikulum baru, mahasiswa dapat mengambil SKS di PS lain dalam kampus UB, tidak hanya untuk MKU atau mata kuliah umum, mata kuliah universitas dan fakultas. Mata kuliah yang di luar diminati oleh mahasiswa atau terdapat tambahan di fakultas lain bisa diambil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, mahasiswa dapat mengambil exchange atau double degree dengan universitas mitra terutama universitas di luar negeri. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka masih terbatas pada kewajiban mengikuti magang atau KKN, tematik, pertukaran pelajar, dan kegiatan wirausaha. Pada kurikulum baru, bentuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka yang diakui pertukaran pelajar, KKN, tematik, magang, kegiatan wirausaha, penelitian atau riset, studi atau proyek independen. Bentuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka yang bersifat wajib yaitu KKN tematik. Dan skripsi, magang atau PKL dikenakan pada mahasiswa yang tidak mengambil Merdeka Belajar di luar kampus. Selanjutnya, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Pada perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela boleh diambil atau tidak sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS pada prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Dan aturan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kemudian, perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan, belajar di kelas, praktek kerja, magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi, independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh universitas atau perguruan tinggi. Kemudian, daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah, program yang disetujui oleh rektor. Nah, kemudian ada konsep juga yang namanya adalah dosen penggerak, atau nanti kalau pada tingkat SMK atau tingkat masih sekolah belum masuk perguruan tinggi, nanti ada yang namanya guru penggerak. Konsepnya sama nanti. Dosen atau guru memfasilitasi pembelajaran mahasiswa atau siswanya secara independen. Nah, nanti juga ada target-target yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa kalau misalnya target dosen penggerak atau guru penggerak itu ada 300 jumlahnya, maka targetnya adalah setengah dari
dosen atau guru penggerak tersebut nantinya akan menjadi kepala sekolah misalnya kalau pada tingkatan SMK, kemudian menjadi juga manajer atau rektor pada tingkat perguruan tinggi ataupun universitas. Kemudian ada juga 4 buah program sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang pertama adalah pembukaan program studi baru. Aturannya tertuang dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendidikan, perubahan, pembubaran perguruan tinggi, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Permendikbud nomor 5 juga tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. Dengan peraturan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kemudian Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir adalah hak belajar 3 semester di luar program studi yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, 4 poin ini adalah suatu gebrakan baru yang diharapkan nanti dapat memberikan dampak yang signifikan, khususnya untuk nanti lulusan yang siap menyongsong era industri 4.0. Nah, kemudian di sini ada bagan Merdeka Belajar difokuskan pada jenjang S1 maupun jenjang vokasi. Nah, di sini ada CP minimum prodi atau dan pilihannya. Untuk jenjang S1 90 sampai dengan 95 SKS MK wajib termasuk PKPT. Untuk jenjang vokasi 49 sampai dengan 54 SKS MK atau mata kuliah pilihan. Nah, sumber SKS-nya bisa berasal dari internal maupun eksternal prodi, fakultas maupun universitas. Pilihan kegiatan mahasiswa Merdeka Belajar antara lain yang pertama adalah praktek kerja atau magang. Itu dibebaskan sesuai dengan mata kuliah yang ada atau sesuai dengan jurusan prodinya. Kemudian proyek di desa, ini untuk membantu pembangunan di desa. Kemudian ada mengajar di sekolah juga, terus pertukaran pelajar, kemudian penelitian atau riset tentang sesuatu masalah atau problem. Yang selanjutnya adalah pada kegiatan wirausaha, kemudian studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan maupun seni dan olahraga. Nah, di sini ada contoh SKS yang ditempuh menyesuaikan dengan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini ada rincian-rinciannya, tiap semesternya berapa SKS yang harus diambil, kemudian berkaitan dengan Merdeka Belajar tadi ada pilihan-pilihan untuk bisa diambil sebagai hak mahasiswa pada perguruan tinggi mitra dari kampus asalnya. Nah, kemudian sini ada grafik daripada bentuk kegiatan Merdeka Belajar. Ada 8 buah poin yang tercantum dalam kegiatan Merdeka Belajar. Antara lain adalah tadi pertukaran pelajar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi nanti pada akhirnya itu diharapkan mahasiswa bisa menerapkan ilmu tidak hanya dari kampus asal, tapi bisa juga mendapatkan ilmu dari luar kampus. Kemudian magang kerja atau praktik kerja yang bisa dilakukan sesuai dengan jurusannya. Misalnya yang jurusan industri ya berarti masuk ke dunia industri, menyesuaikan. Kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Terus selanjutnya ada penelitian ataupun riset, kemudian proyek kemanusiaan, baik itu berkaitan dengan menjadi relawan pada bencana alam dan sebagainya. Kemudian kegiatan wirausaha maupun studi proyek independen ataupun membangun desa atau biasa disebut dengan KKN. Nah, sekarang ada tambahannya adalah KKN tematik atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, di sini ada
poin-poin yang penting pada kurikulum Merdeka ada kurang lebih 7 poin di sini. Yang pertama adalah berfokus pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Nah, ini biasanya lebih dihususkan pada siswa SMK, karena kemarin ada program ujian nasional yang dihapuskan lah, nanti akan digantikan dengan program yang bernama AKM atau Asesmen Kompetensi Mandiri. Nah, nanti fokusnya pada ini, literasi, numerasi maupun penguatan karakter. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis iptek, era digital, karena pada saat ini kita tahu sendiri pada kondisi pandemi seperti saat ini, kegiatan pembelajaran bisa dikatakan lebih banyak dilakukan melalui media teknologi informasi secara daring, baik melalui berbagai media, misalnya Moodle, Google Classroom, Google Meet, kemudian ada Zoom, ada bisa via WhatsApp juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbasis kompetensi, jadi tetap fokusnya pada kompetensi. Jadi diharapkan nanti lulusannya itu kompeten sesuai dengan bidang prodi yang dipilih. Nah, yang keempat adalah fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena tadi ditawarkan juga makul lain yang bisa ditempuh pada jurusan lain dalam satu universitas maupun di luar itu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ada opsi lain, ada pilihan lain agar mahasiswa juga bisa belajar tidak pada satu kampus atau satu fakultas saja, bisa mengambil pilihan tadi. Kemudian yang kelima adalah relevansi. Nah, baik secara internal maupun eksternal, dari kampus sendiri maupun dari kampus mitra, baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian selanjutnya 21st Century Skill. Nah, ini fokusnya pada 4C, yaitu communication, komunikasi, kemampuan berkomunikasi. Kemudian critical thinking, berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, dan creativity atau kreativitas. Nah, ini fokusnya nanti ini. Jadi nanti diharapkan dengan penerapan kurikulum ini, lulusan dari kuliah maupun dari sekolah diharapkan dapat menghadapi tuntutan zaman dengan kemajuan sekarang ini, menghadapi MEA ya, maupun program pasar bebas lainnya yang tentunya membutuhkan skill, keterampilan, dan daya saing yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah long life education. Jadi harapannya adalah ini adalah hasil belajar nanti bisa diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk menyongsong persaingan era 4.0, era industri 4.0. Nah, sini ada grafik yang menunjukkan data-data berkaitan dengan dampak positif industri 4.0 untuk negara Indonesia. Ada sekitar 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau automation trends. Nah, di Indonesia ada sekitar 23 juta pekerja yang ada saat ini, pada masa mendatang akan digantikan oleh mesin atau otomasi, diperkirakan pada tahun 2030. Nah, pekerjaan yang akan hilang atau beresiko tersingkirkan atau terpinggirkan karena adanya otomasi tersebut adalah pekerjaan yang bersifat repetisi atau berulang-ulang. Contohnya adalah seperti data entry, kemudian payroll officer, production worker, kemudian machine operator, dan data collection. Akan lebih banyak tercipta pekerjaan hingga tahun 2030 daripada yang hilang karena otomasi. Contohnya misalnya sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Nah, diperkirakan ada peluang sekitar 27-46 juta pekerjaan baru. Dan 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya karena kemajuan teknologi yang ada seperti saat ini. Contohnya saja yang paling simpel adalah sekarang yang mungkin tren adalah e-commerce ya. Dulu kan belum ada operator online shop, kemudian admin online shop dan sebagainya. Nah, sekarang kan mulai ada karena ada peralihan
sistem transaksi yang tadinya konvensional atau secara tatap muka langsung sekarang bisa dilakukan secara online dan terpercaya. Sekian presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.